Ini kisah nyata juga. Akhirnya banyak percekcokan, banyak rumah tangga. Nanti kalau sudah cekcok, seringkali aku ini tentang perempuan yang selingkuh, bukan orang laki-laki. Nanti orang laki-lakinya besok. Api tau re? Bagus, sip. Paling lo lagi ngomong. Ayo kaya sing duwe. Oh, Pak. Nggih. Udah asik. Aku iki kan tak enteni. Yo iki tak enteni karena apa? Ono gendruwone, Pak. Tatine anteni karo kapok kapan kon lek wis kena aku ayo. Yo iki anu gawanan teko hutan lah kasarane ngono. Wis wonten ngene. Heeh. Bongkar tok ae. Ngene iki dirapino. Ojo pate isine genje kon gak isin nang kon tukang kok tapi ini gak enak. Ojo boba-bobi kon. Oh, kok ketok sih ini. Iki barang iki diketok iki kena resplang maneh. Bisa apa ora kon ngekeki? Ojo kate mantuk-mantuk tok tapi gak bener. Kurang resplangnya. Golek oh. Tak kayak tinggi ini kita tahu seret dhuwur tak kayak induk kayak taman kayak aman gedang pancet Itu aja cilik wis semua. di Tengah lu alay kok ahli yo. Ini aku menceritakan ini kisah nyata banget. Itu aku alami, aku belum rame ini. Kita tidak menyebut nama semuanya ya, karena yang berobat juga banyak. Aku menceritakan seorang perempuan tangan kurek sampai ini. Seorang perempuan itu cantik jelita, orang cantik banget. Lumayan cantik pokoknya, badannya bagus, cantik, didasari orangnya kaya, usahanya lancar, terus tidak ada kekurangan, keluarganya sangat harmonis, semua ada di situ. Yang bapaknya pengusaha, yang ibunya juga pengusaha, sama-sama dua-duanya pengusaha. Cuma di sela pengusaha itu yang paling tinggi dapat rezekinya yang paling tinggi adalah si ibu. Ibu itu lumayan tinggi, jadi istri. Jadi istrinya itu seandainya sudah levelnya 8, si suami levelnya 4 misalnya gitu. Tapi sama-sama pengusaha. Lah saking orang perempuannya itu mungkin usahanya apa ya dikatakan usahanya sudah melonjak ya, naik daun lah, pokoknya usahanya di atas awang-awang lah begitu. Si suami sudah tidak bisa ngatur kemauan si istri itu juga main maunya sendiri. Jadi mulai banyak karena pengusaha ini aku nggak cerita pengusaha apa, dia
dia itu walaupun usaha memang banyak relasi kerja ya, partner atau apa, pokoknya banyak lah. Lah di segi itulah si istri mulai banyak gaya. Banyak gaya, tapi yang digayai itu orang laki-laki lain, bukan suaminya. Ngerti maksudku? Jadi ya andai kan aku pakai baju seperti ini, mau gaya seperti ini, tapi bukan untuk suaminya, tapi untuk laki-laki lain. Nah itu. Terus akhirnya yang namanya laki-laki hidungnya itu jarine belang. Ini wajar lah. Jadi walaupun dia itu laki-lakinya itu tidak sehebat perempuan itu, kan banyak orang laki-laki yang mengejar ibunya itu dengan tujuan ya bisa mendekati untuk bertukar bisnis atau bekerja sama atau apa bentuknya, apa mulai banyak guyon konco dari konco ke konco. Saya nggak paham di situ, saya nggak ngerti di situ. Terus lama kelamaan si ibu ini akhirnya selingkuh. Ada selingkuh sama orang laki-laki. Orang laki-lakinya itu sangat dibiayai sekali sama si perempuan itu. Karena sangat menjanjikan sekali si laki-laki itu. Menjanjikan bukan dari arti menjanjikan dalam arti harta ya, tidak. Dari menjanjikan ceritanya manis lah. Rayuane maut lah gitu. Gombal gak ono maut. Wis madunya brodol wasare begitu. Akhirnya si perempuan itu kan, mohon maaf ya, orang laki-laki itu pinter, karena aku sendiri kan aku kan STM laki-laki semua, kerja di Sampurna juga laki-laki semua, perempuan kan aku. Jadi aku pengalaman di orang laki-laki caranya ngerayu perempuan gini-gini paham banget gitu. Dengan cara yang halus, dengan cara tutur kata yang banyak lah, banyak hal. Jadi ya apa caranya orang perhatiannya ke perempuan itu melebihi dari itu. Ya begitulah selingkuh. Gimana yang belum makan, wis ngono-ngono iku lah. Sudah sholat, ini waktunya sholat dulu, wis gitulah. Kalau sudah jadi suami istri ya nggak mungkin kita itu mau perhatiannya terlalu sering. Kita perhatian tetap sama suami, perhatian tetap sama si istri, tapi ya sebatas kita karena kita kan sudah setiap hari ketemu. Yang ngajak sholat sebetulnya nggak harus selingkuhannya atau apa, walaupun dari awal suami atau keluarga semua gak usah diajak, ya namanya sholat itu kewajiban, gak usah diperintah, gak usah ditarik, karena sholat mau ibadah itu semua dari hati kita. Masih kita ngotot diajak, dipaksa koyo opo lek atine iku enggak ono niat kita untuk beribadah, sulit. Gimana kita roto sulit. Apalagi lek wis kena selingkuhan ngono. Aduh, sholat ya wis mek kedok itu. Gayahe sholat padahal otaknya mek cuma ya apa caranya si pasangan ini mengetahui bahwa saya itu orangnya baik. Begitu. Akhirnya selingkuh lebih jauh, akhirnya ketahuan sama suami, akhirnya banyak percekcokan, banyak rumah tangga. Nanti kalau sudah seringkali cekcok, aku ini tentang perempuan yang selingkuh, bukan orang laki-laki. Nanti orang laki-lakinya besok. Terus perempuan ini dia tambah menjadi-jadi. Orang laki-lakinya malah direndahkan, suaminya malah direndahkan sekali, bahwa si laki-laki ini lebih hebat daripada si suami. Padahal kalau dihitung-hitung pekerjaan masih lebih baik suaminya daripada laki-laki ini. Terus suatu hari ya sering cekcok, sering geger, sering itulah. Ini apa meneh? Nah itu dengan alibi waktu muncak-muncaknya, alasannya cuma satu. Tidak ada kecocokan, banyak pertengkaran. Kalau ada orang ketiga, pasti itu terjadi, nggak bakalan tidak, nggak cocok. Itu bukan alasan, karena tidak kecocokannya itu karena punya orang ketiga. Terus lama kelamaan cerai. Yang perempuan minta cerai. Iya, perempuan minta cerai.
Akhirnya cerai. Setelah cerai, perempuan itu milih hidup sama selingkuhannya. Nah, setelah hidup sama selingkuhannya selang hampir 2 tahun, gak sampai bertahun-tahun, 2 tahun, selang 1 tahun mulai ekonomi mulai banyak menurun. Yang partner kerja kemarin yang baik sudah mulai menjauh. Usahanya yang lancar kemarin, orang yang mau datang untuk membeli atau apa mulai berpaling, begitu. Akhirnya si perempuan jatuh, malah hutangnya banyak, hutangnya lebih tinggi daripada hasilnya dia bekerja. Terus akhirnya akhirnya hidupnya nunut. Rumah sudah kejual, mobil kejual, semuanya habis dalam waktu singkat, sangat singkat sekali. Terus akhirnya semuanya terjual. Setelah semua terjual, akhirnya si istri tadi, aku ngomong istrinya tetap ya, karena dianggap aja istrinya orang itu ngono. Nah, itu langsung dia nunut dari saudara satu ke saudara yang lain. Saudara dari si istri? Ya, saudara dari istrinya nunut di situ. Rumahnya, walaupun rumahnya jelek, saudaranya rumahnya hidupnya pas-pasan, nunut di situ. Dikasihkan kamar, cuma sekamar saja. Terus makan juga ikut di situ lah. Lama-kelamaan karena banyak hal yang dipikir dan banyak hal yang dilakukan, banyak kecurangan. Curang itu ya curang pada Allah, curang karo Rasulullah, curang karo suaminya, curang karo dirinya sendiri, curang karo harta yang dititipi harta itu, curang sama keluarga, sama curang sama anak, ya curang semua lah. Nah, itu lama-kelamaan dia mungkin banyak tertekan sekali loh. Jangan dikira orang selingkuh itu moro-moro dadi bojone moro enak uripe. Pret. Lelek ngono aku ya wani ngono ae ta. Gak bakalan. Nah, terus di situ dia akhirnya sakit-sakitan karena kepikiran terus. Iya, sakit-sakitan itu sering ludah, sakit itu nggak nyaman, sering ludah nggak nyaman, tenggorokan ini kayak banyak lendir, kayak sering ludah. Itu perempuannya loh ya. Terus setelah itu lama-kelamaan payudaranya bengkak satu, darahnya bengkak satu. Lama-kelamaan ternyata dokter mengatakan, dia periksa dokter, kanker. Itu pun biaya dari saudara-saudaranya banyak. Jadi ternyata kanker pembengkakan besar. Akhirnya sekian tahun perjalanan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya dioperasi. Selang 2 tahun, ini kena juga menjalar sih biasa, masih alternatif pengobatan begini gitu, tapi sering sakit. Terus akhirnya ini akhirnya dioperasi juga. Terus selang sekian tahun setelah habis operasi tidak punya ini dua-duanya. Selang sekian tahun timbul lagi. Itu pun orangnya tidak sehat, sakit-sakitan. Terus selang berapa tahun tumbuh lagi. Kanker itu malah ke dalam. Kanker apa? Kanker payudara. Payudara lagi. Padahal payudara kan sudah habis kan. Nah, itu selang berapa tahun, gak sampai tahun-tahunan, banyak lah, 1,5 tahun kalau gak salah itu ya. Terus itu aku penasaran, dosa apa ya orang ini yang dilakukan. Aku penasaran banget, kenapa orang ini dosa apa ya, kok Allah sampai seperti ini memberinya gitu. Akhirnya aku penasaran, aku wiritan, minta sama Allah petunjuk ya Allah, apa yang dilakukan orang ini kok sampai seperti ini. Terus aku sekian hari aku nggak mendapatkan jawaban. Suatu hari mendapatkan jawaban pada waktu 3 hari dari pengobatan itu.
di depanku langsung apa nguap. Kelangopan itu bahasa Indonesia apa? Menguap. Menguap. Nguap di depanku. Wah, nah itulah baru tahu aku tidak dari mimpi, tidak dari apa, aku tahu di mulutnya aku langsung melihat sampai dalam, sampai vaginanya itu banyak seperti dari kayak paralon, kayak gini, kayak bambu gini, sandai bambu lubang terus bunder gini langsung sampai ke vagina itu bulat segini. Semua dari mulut ini itu sariawan besar-besar sampai ke sini, sariawan semuanya, sampai sariawan sampai vaginanya itu. Terus aku tanya sama yang sakit, kan bisa ngomong, ibu sering keputihan? Karena aku penasaran, iya tangga aku yang aku lihat gitu loh, ibu sering keputihan? Terus ya, saya tidak keputihan aja, tapi setiap hari saya seperti mengeluarkan nanah lewat vagina saya. Saudaranya semua kaget setelah dia cerita begitu sama aku. Kaget. Yang taunya saudaranya itu enggak seperti itu gitu loh. Sudah lama ibu mengeluarkan seperti nanah di vagina itu, sudah lama. Memangnya keluarga nggak ada yang menyucikan atau apa gitu. Waktu saya ke kamar mandi, kan ndak iso jalan sih. Waktu saya kamar mandi itu baru aku peras kata ratu aku, baunya sangat kayak bangkai. Nah, terus aduh kepuk-kepuk, aduh nyamuk kayak kurang ajar. Colongan. Oh iya. Terus aku nggak digigit ular, digigit nyamuk ini. Nah iya. Iya. Gak apa-apa masih nyamuk. Padahal aku harimau aja aku hindari. Nah. Nyamuk kok nggak tahu ya? Nah, iya itu. Lah, iya itu. Kehebatannya nyamuk. Lah, iya. Itulah Terus? kehebatan nyamuk. Terus akhirnya hari demi hari bukan tambah sembuh, tambah parah. Hari demi hari tambah sembuh, tambah parah. Allah menunjukkan kuasanya. Barang siapa yang melakukan zina, apalagi pada waktu dia punya suami, di perzinaan itu laki-laki maupun perempuan, itu enggak usah menunggu Allah, tidak usah menunggu Allah. Setan yang mengajak dia untuk berzina, yang mengajak dia untuk selingkuh, yang mengajak dia yang melakukan maksiat, itu sudah marah banget. Jadi setan langsung ngambil pos sendiri-sendiri, jijik melihat sama orang itu. Setan itu lo jijik, iblis lo masuk jijik. Karena apa? Dewi lo wis mati. Kerokan sih. Padahal sangat jauh. Dia setan yo bajingan ya ngono. Nah terus di situ rahasia ilahiyah. Sakit itu masih selang berapa bulan? Hampir 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya meninggal di itu. Terus kan ditunggui, akhirnya lama kelamaan bukan tambah sembuh, tambah membaik, tambah memburuk gitu. Terus ini yang aku nggak habis pikir sampai sekarang, nggak bisa tak lupakan. Yang menjaga walaupun 2, walaupun 3, walaupun 4, walaupun 1 dijaga karena dia sakit. Tiap hari kan teriak-teriak, aduh, bengok-bengokan begitu, teriak-teriak nggak pernah berhenti. Jadi nggak pernah nyebut asma Allah. Ya teriak-teriak, aduh, gak kuat, aduh, gitu-gitu. Lah, kamu tahu akhirnya apa? Dia seringkali menyebut-nyebut itu, tahu. Yang menjaga mesti tidur. Orangnya sudah di bawah. Di bawah apa? Di bawah Dipan. dipan. Jadi jatuh sampai keluar darah mulutnya. Jadi yang jaga kaget, walaupun duduk di dekatnya gini, mesti ketiduran. Tahu-tahu orangnya jatuh di bawah. Tahu-tahu jatuh di bawah. Setiap kali sing jaga gitu. Yo bukan, setiap walaupun dijaga seperti itu ngono lho maksudnya. Jadi setiap orang itu jatuh, yang jaga mesti ketiduran. Mesti tidur angler. Itu sudah jatuh. Baru tahu wis jatuh, baru tahu yang jaga kalau itu jatuh, baru diangkat rame-rame, diangkat. Walaupun orangnya badannya kecil, beratnya setengah mati juga.
Jadi itu selang sampai sekitar 4 bulanan. Kayak Dia gitu. jatuh. Satu hari bisa jatuh 5 kali, 6 kali per hari. Jadi jatuh. Yang menjaga nggak pernah tahu jatuhnya kayak apa. Loh, itu loh. Jadi terus jatuhnya piye? Apa dia mumbul? Apa dia mau turun? Karena kan dia nggak bisa apa-apa. Lawong yang menjaga aja nggak tahu. Kalau aku melihat dia terpanting. Jadi jatuhnya dia nggak mau turun, jatuhnya dia tidak sadar, ibaratnya kayak mulet ngono loh. Nah, itu baru jatuh. Jadi itu pun nggak sadar, itulah setan yang menjatuhkan. Jadi setan itu sangat menyiksa sekali sama orang itu, karena sangat mendurhakai semuanya tadi, terutama durhaka sama Allah, durhaka sama Rasulullah, durhaka sama suaminya, durhaka sama dirinya sendiri, durhaka sama anak dan keluarganya, durhaka semua. Itu. Jadi itu setelah meninggalnya pun kamu nggak akan tahu. Meninggalnya dia posisinya keluar darah mulutnya keluar darah sama nanah, keluar darah sama nanah, vagina juga begitu sama. Baunya juga ya. Ojo kadek takon bau sudah kemarin, bau gak enak terus. Nah dari situlah dijabut koyo opo karo malaikat ayo sampai koyo ngono. Anggitmu sing jabut nyawani Sapol PP. Malaikat lah. Ya. Jadi sampai seperti itunya. Terus dalam meninggal pun dalam posisi mendelik. Jadi ini mendelik wis langsung mendelik kayak orang bunuh diri seperti itu. Itu pun semuanya sudah angkat tangan, dokter juga nggak mau, semua nggak mau. Terus ya itu ini meninggal kira-kira kapan gitu sama aku, insya Allah ya. Karena aku minta sama Allah, aku garap orang udah aku sing mateni, enggak keliru kabeh. Minta sama Allah kalau memang orang ini dosanya terlalu besar, terlalu tinggi atau terlalu pokoknya terlalu ya Allah jangan ampuni. Kalau memang dia umurnya panjang istinti wancinya ya Allah minta diampuni dosa-dosanya sama Allah. Kalau memang umurnya masih panjang ya aku minta sama Gusti Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan, gitu aja. Aku Al-Fatihah. Ya sudah begitu aja perjalanan ini. Jadi itu adalah kisah-kisah yang orang selingkuh, apalagi punya suami atau punya istri itu masih berzina dengan suami orang atau sama istri orang. Sebetulnya kisah ini banyak sekali. Itu salah satu kisah yang aku ceritakan. Masih ada kisah lagi yang seperti itu tapi banyak. Terus barang siapa saja ibu-ibu atau bapak-bapak kisah-kisah ini jangan menoleh sama mereka yang berselingkuh. Suami punya istri, istri punya suami tapi berselingkuh hidupnya jaya, jangan dilihat ke situ. Di situ walaupun dia menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebahagiaan di depan mata banyak orang, insya Allah di situ juga banyak sakit. Terus sakit pun tidak akan ditunjukkan sama siapa-siapa, ditutupin. Terus azab pun tidak akan datang pada waktu sekarang 1 tahun 2 tahun, tunggu dulu. Pasti dapat, gak bakalan tidak. Menunggu waktu. Ya menunggu waktu, gak bakalan tidak, pasti dapat. Kalau orang selingkuh begitu-begitu tidak dapat, aku selingkuh. Loh. Lah, Iya, lah lek wong entuk selingkuh wong iki tambah makmur uripe. Ya aku ya selingkuh aku lah. selingkuh, ya bener. Gelem ta. Oh, lah aku lek semek wedi aku. Wedi, aduh. Lah itulah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya jangan seperti itu. Kita hindari seperti itu. Alah wong selingkuh wis ngono iku modele. Kaki apa Mas? Hah? Kaki apa? Apa nih? Di alam kubur. Waduh tambah elek prim. Elek banget. Elek banget. Kita kalau ingin berlanjut besok kita cerita lagi setelah dia mati jadi setannya kan banyak ketemu aku. Dia kan banyak cerita.
nanti besok kita lanjut. Ini bersambung bukan orang ini yang aku ini nggak paham, nggak tahu. Wis orang wong ngene iki wis matine dadi kewan, wis bulo, buopo wis ngono-ngono iku wis wong tukang-tukang zina wis kewan dadi kewan kabeh. Jadi kuntilanak, dari kewan dadi anu. Wis dihindari semua itu. Wis mlaku saonoke ae. Wis kita bersyukur. Yang punya suami ya bersyukur, punya istri yang soleha, setia, nggak harus rumah tangga itu dilayani koyo putri Solo, ya nggak harus. Terus ya kita sama-sama dewasa lah, podo-podo membutuhkan, kita punya anak, kita sama-sama jalan, sama-sama percaya, sama-sama itu, kan itu. Ini aku tidak menyangkut mantan suamiku, nggak menyangkut, biarkan sudah azab, sudah kelihatan, sudah nyata. Jadi saya tidak menyangkut itu, menyangkut orang lainnya saja. Jadi kisah-kisah itu kita hindari ya, yang namanya perselingkuhan, yang namanya kita punya suami berzina, karena sekarang zamane ngono, wis embok-embok bakulan kangkung ae. Si gendaan. Wakeh. Iya. Aduh. Ngene wis tuwek kaken pola. Iya, golek yo apa ta, Pak. Mate iki lho. Gak ono getihe, cucup karo demit. Padahal orang selingkuh itu kalau pada waktu habis berzina, orang perempuan ya terutama, orang yang selingkuh itu kalau orang perempuan pada waktu selesai berzina, vagina itu selalu mengeluarkan seperti cairan terus. Itu nanti selesainya sekitar hampir 15 hari, sekitar 2 mingguan, agak asap, terus nanti begitu lagi. Karena apa? Karena ibaratnya perzinaan itu memang bener-bener setan mengajak tapi setan menyiksa. Di situ wis sing tukang zina takono wis lek gak percaya. Itu dari perempuannya. Perempuan. Itu begitu. Juga Jadi tahu kalau itu apa gak? enggak, Gak tahu. enggak. Terus dia kalau tidak mengeluarkan seperti cairan kayak darah putih gitu ya beda dijamoni. Kalau nggak gitu ya gak mungkin. Itu ya, jadi emanen urip pisan mate meni ora ro. Pacet deh. Pacet ayo ngisi-ngisi ini dapur ya. Oh, putane lotong lek kakan ngono. Bosok isalah. Besok kita ketemu lagi. Ngedondok. Cerita yang kalau mati, aku kan nggak pernah mati, tapi aku diceritani setan yang saya keluarkan dari pasien yang matinya dulu pada waktu itu banyak selingkuh, banyak merusak rumah tangganya orang. Itu ya, yuk mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita kembali lagi ke jalan Allah. Bersyukurlah kita apa yang kita diberi Allah, bukan kita diberi ya. Bersyukurlah apa yang Allah berikan pada kita semua. Belajar bersyukur. Wonge ya wis suwek. Iki ngono wis suwek. Awake kuat. Kalah mbek arek nom. Arek nom gaya-gaya nyambut gawe males ya males. Iki wis suwek ora males-malesan. Mecengan nyene ora payu teng-teng. Mau kareng ngeker. Wis. Ini.